Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk bersama-sama berdoa menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dalam doa kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali kepada Engkau. Pada tahun yang baru ini, Engkau masih memelihara kami masih dapat kesempatan untuk bersekutu di bawah kaki Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan hadir di mana saja kami berada. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Engkau pakai hidup kami sebagai saluran berkat buat jemaat-Mu di mana saja berada. Beri kami hikmat akal budi dari sorga, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan mendapatkan kekuatan bagi pedoman bagi jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Bantulah kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan tema doa, minta pertolongan dan pengajaran. Doa, minta pertolongan dan pengajaran. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 1 sampai dengan 12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal 143 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarlah doaku, perhatikanlah permohonanku.
Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Aku ini hamba-Mu. Janganlah mengadili aku, sebab tak ada orang yang tanpa salah di hadapan-Mu. Musuhku telah mengejar dan mengalahkan aku, dan menjebloskan aku ke dalam penjara yang gelap. Aku menjadi seperti orang yang sudah lama mati. Aku sudah patah semangat, hatiku sangat kebingungan. Ku ingat hari-hari yang lalu, ku pikirkan segala perbuatanmu, ku renungkan semua karyamu. Aku berdoa kepadamu dengan tangan terentang, seperti tanah yang kering, jiwaku merindukan Engkau. Jawablah aku segera, ya Tuhan, sebab aku sudah putus asa. Janganlah bersembunyi daripadaku, supaya aku jangan seperti orang yang turun ke dalam alam maut. Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepadamu-lah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Aku datang hendak berlindung padamu, ya Tuhan. Bebaskanlah aku dari musuh-musuhku. Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Engkau baik hati dan akan membimbing aku di jalan yang rata. Selamatkanlah aku sesuai dengan janji-Mu, ya Tuhan. Demi kebaikan-Mu, bebaskanlah aku dari kesesakan. Demi kasih-Mu, tumpaslah semua musuhku. Binasakanlah semua penindasku, sebab aku hamba-Mu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kitab Mazmur pasal 143 termasuk Mazmur pertobatan. Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 2, seruan pembukaan. Ayat 3 sampai dengan 6, penjelasan tentang penderitaan. Ayat 7 sampai dengan 12 tentang permohonan. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan 2, seruan pembukaan. Pemazmur membuka jeritan permohonan dengan seruan agar Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Di hadapan Tuhan tak seorang pun yang hidupnya benar, termasuk sang pemazmur. Pemazmur mungkin mengakui bahwa penderitaannya itu adalah hubungannya dengan dosa-dosanya. Kita bisa membandingkan dengan Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai dengan 12. Yang kedua, ayat 3 sampai dengan 6, penggambaran atau penjelasan tentang penderitaan. Di dalam ayat 3 sampai dengan 4, pemazmur merasakan penderitaannya itu sangat hebat. Musuh-musuhnya bukan hanya mengejar-ngejar dia, bahkan mereka mau meremukkan dia dengan mencampakkannya ke tanah dalam terjemahan baru. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan menjebloskan aku ke dalam penjara yang gelap. Keadaannya itu seperti orang yang sudah lama dalam dunia orang mati dan hidup dalam kegelapan. Akibatnya, dia kehilangan semangat hidup dan benar-benar terpukul. Namun, penderitaannya yang hebat tidak memutuskan tali hubungannya dengan Tuhan. Dalam ayat 5 dan 6.
Dia mengingat karya-karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi bangsa Israel dan tokoh-tokoh pada awal sejarah. Dengan penuh penyerahan diri, pemazmur berlindung pada Tuhan. Ia memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang terakhir ayat 3, ayat 7 sampai dengan 12 tentang permohonan. Tujuan pemazmur menceritakan penderitaannya kepada Tuhan supaya dibebaskan dari penderitaan. Jika tidak segera ditolong, nasibnya itu sama dengan orang mati. Dia sudah habis semangatnya. Pemazmur berseru agar Tuhan tidak berperkara dengannya. Dan agar Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan membimbing dan menganugerahkan kekuatannya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Pemazmur mengaku tidak ada seorang pun yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menyatakan bahwa dosa menguasai manusia begitu dalam sehingga sampai tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam surat Galatia pasal 2 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, meskipun begitu kami tahu bahwa orang berbaik kembali dengan Allah hanya karena percaya kepada Yesus Kristus dan bukan karena menjalankan hukum agama. Kami sendiri pun percaya kepada Yesus Kristus supaya kami berbaik dengan Allah melalui iman kami itu, bukan karena kami menjalankan hukum agama. Sebab dengan menjalankan hukum agama, tidak seorang pun bisa berbaik kembali dengan Allah. Bahkan surat Roma pasal 3 ayat 20 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya, hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu berdosa. Sebab oleh karena kasih karunia Kristus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Kristus. Roma pasal 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Ayat 24, hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Ayat 25. Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan kalau mereka percaya kepadanya. Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya. Sebab pada masa yang lampau Allah sudah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia, sehingga Ia tidak menghukum manusia. Biarlah malam hari ini kita merenungkan kasih Tuhan. Karena kita percaya kepada Kristus, segala dosa-dosa kita dibebaskan oleh darah Yesus. Manusia dibebaskan dari kesalahannya. Segala dosa diampuninya. Kita mohon kepada Tuhan agar Dia membimbing kita makin mendalam dalam iman
dan menuntun di dalam perjalanan hidup kita agar kita dapat melaksanakan kehendak-Nya. Jangan ada rasa bersalah di dalam hati kita mengingat dosa-dosa masa lampau yang kita kerjakan sebelum kita mengenal Allah. Dosa-dosa kita telah dihapus oleh darah Kristus. Sekarang jangan sampai kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tuntunlah perjalanan hidup kami, agar kami tetap beriman, agar kami tetap dapat melaksanakan kehendak-Mu. Jangan sampai kita mengulangi perbuatan-perbuatan dosa kita yang lama. Kita sudah percaya kepada Tuhan, bertobat, kita minta ampun karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Kristus di atas salib karena kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah percaya kepada Tuhan, sehingga karena darah Kristus di atas kayu salib, segala dosa-dosa kami diampuni. Segala kesalahan kami telah dibebaskan. Jangan sampai kami jatuh bangun dalam dosa lagi. Kalau kami jatuh dalam dosa lagi berulang kali, penderitaan demi penderitaan, hukuman akan menanti kami. Bantulah kami Bapa, pimpinlah perjalanan hidup kami dalam tahun yang baru ini, agar hidup kami tetap boleh berjalan di jalan yang benar, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan, supaya iman kami tetap dikuatkan, jangan sampai iman kami pudar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.